Secara definisi, senyawa kimia adalah suatu zat murni dua atau lebih unsur yang dapat diuraikan menjadi unsur pembentuknya oleh reaksi kimia itu sendiri. Contohnya adalah air H2O terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Di antara banyaknya senyawa kimia di dunia ini, senyawa kimia dapat dibedakan menjadi dua besar, yaitu senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Kenapa dibedakan menjadi dua besar? Awalnya, dibedakan berdasarkan sumbernya. Secara definisi, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, dan senyawa anorganik adalah senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh senyawa organik adalah karbohidrat, protein, lemak, dan DNA. Namun, saat ini, pada tahun 1982, seorang ilmuwan bernama Frederick Wohler telah berhasil mensintesis senyawa organik dari bahan-bahan anorganik, yaitu urea dari bahan amonium cyanat. Maka, anggapan senyawa organik selalu berasal dari makhluk hidup terbantahkan. Selanjutnya, pengelompokan senyawa bukan lagi berdasarkan asalnya, tetapi berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Contoh senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup, contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan juga minyak bumi. Jadi, bila disamakan semua senyawa organik, biasanya terdapat unsur karbon atau C. Oleh karena itu, senyawa organik disebut juga senyawa karbon. Untuk mengetahui adanya unsur karbon dalam senyawa organik dapat dilihat dari hasil pembakaran senyawa tersebut. Contohnya, senyawa X dibakar ditambah dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida, gas yang dapat mengeruhkan air kapur karena terbentuknya kalsium karbonat yang suka larut. Selain karbon, terdapat juga unsur hidrogen. Oleh karena itu, dari hasil pembakaran akan menghasilkan air. Agar senyawa-senyawa itu dapat digunakan, kita harus mengetahui sifat-sifatnya. 1. Senyawa organik. Senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen. Senyawa anorganik adalah senyawa yang berikatan secara ionik dan juga ada senyawa yang berikatan secara kovalen. 2. Senyawa organik tidak stabil terhadap pemanasan atau mudah terbakar, contohnya garam. Dan senyawa anorganik lebih stabil terhadap pemanasan atau tidak mudah terbakar, contohnya glukosa. Ketiga, senyawa organik strukturnya lebih rumit dibandingkan senyawa anorganik. Contoh struktur garam. Contoh struktur glukosa. Keempat, senyawa organik tidak leleh dan didihnya rendah, dan senyawa anorganik titik leleh dan didihnya relatif tinggi, terutama senyawa yang berikatan dengan ionik. Kelima, senyawa organik hanya dapat larut dalam pelarut organik, dan senyawa anorganik dapat larut dalam pelarut air atau organik. Keenam, selain reaksi pembakaran, reaksi yang melibatkan senyawa organik berlangsung lambat. Sedangkan senyawa anorganik, reaksi yang melibatkan senyawa anorganik berlangsung relatif cepat. Contoh senyawa organik yang berguna dalam kehidupan adalah 1. Pembakaran glukosa, senyawa turunan hidrokarbon dalam tubuh. 2. Metana CH4 sebagai bahan bakar. Ketiga, etana C2H4 sebagai bahan obat bius. Dan lain-lain.
1, 2,